tergantung pokoknya Tergantung anaknya sih. kitanya juga jangan terlambat naikin teksturnya kayak dia pas tekstur begini kok nggak mau makan ya, tapi dicoba turunin aja deh teksturnya. Jangan ngelihat anak tuh mau naik tekstur apa enggak adalah dengan cara pas lo masukin dia atau enggak. Dia nerima bisa nelan atau enggak. Dengan dia bisa nerima telan berarti dia udah oke dengan tekstur segitu gitu. Hai guys, ketemu lagi nih sama kita di channel Buram Ibu-ibu Rempong. Kali ini kita mau bahas tentang masih seputaran perbayi-bayian. Tapi kali ini bayinya udah lebih gede kayaknya nih guys. Buat kalian yang mau bersiap-siap untuk anak-anak yang mau MPASI, yang ada cerita anaknya GTM, makan dan lain-lain. Bisa taruh di kolom komen nih setelah dengar kita cerita-cerita lucu. Itu sih yang bikin pegel di edisi kali ini. Tapi kayaknya kita gak mau ngomongin tentang gimana caranya anak mengatasi GTM ya guys. Cuman kita mau ngasih kayak barang-barang apa sih yang harus dibeli pada saat lu MPASI biar anti mubazir. Yang penting-penting lah pokoknya. Iya. Tapi kalau masalah anak GTM gimana cara makannya, tanyain aja sama dokter masing-masing. Oke. Juga loh. Untuk peralatan yang wajib ada nih, yang jelas satu biasanya kita biasanya ada ini nih, ada ibu-ibu yang lebih pro pakai panci, ada ibu-ibu yang pakai slow cooker, ada juga yang pakai yang katanya yang kukus blender tuh. Aduh, ya itulah pokoknya namanya lah yang pokoknya pakai elektronik lah. Iya. Yang tinggal cemplung jadi bubur. Betul. Nah, kalau lu kaum apa nih? Kaum mending mana? Kalau gue tuh tipe yang mak masak sih. Berarti mama pancian ya? Iya, kecuali bikin kaldu ya. Kalau bikin kaldu gue pakai slow cooker. Kalau gue sih 2. Gue waktu yang pertama pakai slow cooker, yang kedua gue perpancian. Mungkin nanti kita bisa bandingin lebih praktis mana sih sebetulnya, lebih praktis, lebih nggak repot. Iya, dan buat kamu ibu-ibu pekerja tentunya, kalau ibu-ibu rumah tangga juga mungkin bisa dipakai juga, walaupun sama-sama repot sih kerja. Namanya masak tuh repot sih, nggak ada yang nggak repot. Namanya mama kayaknya rempong. Namanya juga mama rempong, kalau ibu-ibu rempong. Gitu. Oke, kalau dari sisi itu dulu kali ya kita ya, per slow cookeran dulu ya. Yang kalau slow cooker sih jelas sih yang rame pakai itu orang pakai merek Baby Chef. Gue juga pakai Baby Chef. Lo pakai apa? Baby Chef juga. Tapi Baby Chef itu ada beberapa tipe. Ada yang tipe warna hijau, biru, pink. Kalau ada lagi gue lupa lah ya. Biru. Kalau gue pakai pink. Ijo gue pakai ijo yang cuma ada tulisan 2 itu loh, on off buat timernya doang. Kalau gue. Oh gitu. Kalau itu berapa jam dia? Biasanya gue 4 jam plus 4 jam lagi. Oh enggak. Jadi kayak setting sendiri. Gue setting sendiri. Jadi udah 4 jam. Gue setting lagi 4 jam. Kalau gue pakai yang pink. Kalau yang pink itu dia lebih lengkap ya. Jadi kayak ya kaum mager kayak gue, istilahnya lo mau bikin apa nih tentang ikan, ayam atau apa, tinggal pencet aja ya. Tinggal tulisan fish, pencet. Terus tulisan meat, pencet. Chicken, pencet. Soup, broth, gitu-gitu sih. Kayak gitu-gitu. Maksudnya tinggal pencet. Enaknya kalau yang warna pink itu begitu. Biasanya orang juga ada pakai merek Emily juga katanya sih oke. Tapi gue waktu itu nggak pakai karena harganya lebih mahal dibandingin Baby Chef itu. Iya. Gitu. Nah, terus itu mungkin ya kalau untuk pakai slow cooker itu sih harus ada. Jadi lebih mudah, tinggal cemplung. Tapi kalau misalkan si Baby Chef yang pink itu lu benar-benar sampai jadi bubur. Jadi tinggal masukin semuanya ya, air kira-kira aja udah jadi. Berarti kayak Magicom ya? Iya. Oh, tapi bedanya versi si bubur udah jadi gitu. Iya. Kan ada pilihannya bubur atau nasi, itu juga ada pilihannya di Baby Chef yang terbaru. Oh ya itu. Nah kalau gue bener-bener yang, karena juga gue nggak pakai si slow cooker untuk masak yang lain ya, kayak cuma bener-bener buat si kaldu aja. Jadi kurang tahu deh kalau misalnya bikin apa dan belum pernah nyoba juga. Tapi gue punya pengalaman nih. Waktu itu gue lagi nginep di rumah mertua nih, perkara si bubur ini. Dan gue nggak bawa slow cooker. Posisinya gas itu lagi habis. Dan pokoknya intinya nggak ada yang bisa disuruh untuk beli gas lah. Terus gue coba nih, karena yang paling deket itu adalah bubur sportif. Iya. Nah, karena gue udah terlalu sering, hampir setiap hari gue tuh masak kan buat si bayi nih. Dia uwe dong.
Nah, Nggak biasa. gue juga malah nggak kepikiran untuk pakai si slow cooker ini. Jadi makanya gue tuh benar-benar nggak berpengalaman kalau untuk bikin bubur yang sama slow cooker itu. Gitu Sebenarnya sih. sih tinggal cemplung-cemplung aja, cuman emang durasinya agak Rasanya lama. enak nggak? Apa? Rasanya enak nggak kalau lu yang Ya nyobain? namanya anak-anak, Enak aja. makanan bayi mah gak ada rasanya. Pengen kalau kita yang makan sih rasa pengen muntah kita itu gue. Kalau bayi kan kayak dia karena baru ngerasain jadi mungkin Lap-lap aja ya. gitu. Oh iya. Tapi mungkin kalau di sini gue bisa share waktu pengalaman gue yang pertama pakai slow cooker itu, jadinya kan semuanya dijadiin satu ya. Dijadiin satu, semua campur aduk, dan sekali bikin itu harus untuk 3 porsi, pagi, siang, malam. Nah, dengan terus habis itu berarti otomatis lo pisah kan, lo pisah 3, dibagi dimasukin ke Dalam tepatnya. jar kaca itu yang merek apa ya? IKEA. Ada IKEA juga, ada Little Dimple. Iya, Little Dimple. Terus ada Lock and Lock yang kaca atas itu karet, tutup karet itu, terus ada mili-milian nih guys. Nah itu biasanya merek-merek itu sih yang kita minimal beli itu punya 4 lah buat PAC awal-awal ya. Nah itu jadi harus bagi 3, otomatis yang 1 lo makan, yang 2 lo harus taruh freezer. Dan istilahnya kalau lu lupa masukin freezer, gue pernah tuh pengalaman gue masukin freezer kan, kayak udahlah diemin aja nggak apa-apa gitu, toh juga nanti misalnya kayak gue mikirnya kayak kita makan aja itu bisa dibikin pagi, bisa buat seharian. Nah gue berpikir kayak anak-anak juga bisa begitu kali ya, gue gak masukin freezer kan, dan gue ngasih makan anaknya aja, anaknya happy, enak. Terus sekali waktu ada yang tumpah lah di tangan gue cobain, asem banget. Oh iya. Dan itu ternyata basi. Dan selama ini gue ngasih makan anak gue basi. Dan itu udah lumayan seminggu pula. Ya ampun, untuknya anak gue kenapa-napa, alhamdulillah. Itu basi asam. Basi asam, bukannya orang nggak pakai apa-apa. Itu nggak namanya dikasih, baby bayi kan belum boleh pakai yang asam-asam ya. Nggak ditaruh di chiller gitu? Enggak, gue taruh di kayak di meja makan aja. Oh iya, gue pikir lo kayak taruh chiller. Itu dia yang gue pikir kayak kita namanya kita makan aja kan bisa kan, masak pagi apa yang semalaman juga kita bisa makan. Gue berpikirnya gitu. Nah kekurangannya itu, dan harus masukin chiller atau masukin freezer. Kita kalau mau makan ya tinggal diambil, diangetin. Nah tapi gue pernah nih, dan tiap dokter punya pandangannya masing-masing lah ya. Waktu itu DSA anak gue ini bilang kalau misalnya sebetulnya makanan yang dibekuin atau makanan yang dimasukin kulkas itu terus buat dipanasin lagi, itu gizinya udah berkurang katanya. Itu gue mempelajarinya setelah anak gue udah lumayan gede sih, jadi kayak udah telat gitu, tapi ya udahlah aja gitu. Karena gue ngeliat kok anak gue kayaknya susah gemuk ya gitu, tapi memang gue nggak mencari anak gue biar gemuk banget, dan istilahnya nggak kurang dari bawah normal juga enggak, tapi maksudnya kayak kok nggak gemuk karena makannya banyak. Ternyata salah satunya mungkin gara-gara juga gitu. Jadi istilahnya kayak kekurangannya sih itu sih, kalau misalkan pakai slow cooker gizinya kurang. Terus juga istilahnya kalau nutupnya nggak rapet banget, nyimpennya nggak bener banget. Pernah anak gue tuh sampai masuk UGD gara-gara keracunan makanannya. Yang masak gue masih gue mau ngeracunin anak gue kan. Nah itu gue masukin kulkas karena kurang rapet tutupnya. Akhirnya masuk lah itu mungkin bakteri-bakteri kulkas. Ya alhamdulillah sih masuk UGD, dikasih obat, alhamdulillah sembuh. Tapi maksudnya itulah ada kekurangannya pakai slow cooker itu. Nah yang anak gue yang anak gue yang kedua ini, karena belajar dari pengalaman yang pertama, akhirnya gue pakai si perpancian. Akhirnya masak nih, katanya mama masak nih. Ya kita bisa satu obrolan nih akhirnya. Nah masak itu kita bisa pakai panci apa? Dari komen nggak, biasanya ada panci tuh yang barengan kukusan yang ukuran kecil. Tapi gue lupa namanya apa. Gue baru beli soalnya karena anak gue baru kan. Make apa ya? Pakai well cook kalau gue enggak. Apa ya namanya? Ya ntar lah gue share linknya. Ya, boleh. Gue lupa namanya apa. Kalau gue kemarin anak gue yang ini pakai well cook. Dia jadinya udah kayak praktis gitu, kecil yang katanya wajannya, terus udah sama kukusannya juga, sama yang katanya kayak apa sih yang saringannya yang itu loh yang katanya panci yang buat kuah. Oh, pen. Ya, apa itu kan pen kan yang gitu. Pokoknya begitulah, sospen. Oh, sospen. Nah, sospen yang pennya sama yang buat si kukusannya sama dapat sutil ya, kan namanya. Iya. Sama itu sih. Nah, pas pakai itu gue jadi bisa masak kayak dia makan tuh selalu baru terus jadinya. Jadi gue cuma di slow cooker, gue tetap punya slow cooker dan gue tetap pakai cuma buat masak nasi. Oh, buat nasi. Jadi terpisah nih masaknya antara lauk sama nasi. Sama ya kaldu-kaldu gitu. Nah, terus itu udah gue
gue masukin slow cooker, masak nasi, jadi gue bisa sehari 3 kali itu masak. Jadi fresh terus, masak baru terus ya, baru terus. Jadi dengan menu yang sama atau menu yang beda nih? Baik kan juga cuman istilahnya cuman makanannya apa sih ya kan? Iya. Cuman nasi, tinggal gue tambahin lauk, cemplang, aduk, dan proses selanjutnya. Udah sampai dia makan. Lebih fresh sih. Jadi langsung ya. Dan istilah kalau mau hemat waktu ya sama aja sih sebetulnya. Sama-sama aja sih. Seberapa lama sih masak? Enggak sih. Masakan anak. Tapi cuman dengan prosesnya sedikit soalnya. Dengan satu menu yang sama atau dengan menu yang berbeda? Enggak lah, terserah kan tinggal ambil aja yang di kulkas. Oh, yang ada Iya. di kulkas aja. Nggak usah pakai mikir. Misalkan lo bekuin apa gitu kan, ayam tinggal taruh, cemplung rebus. Masukin bareng nasi, beres, terus selesai. Ntar mau tambahin tempe apa-apa itu terserah kalian. Udah cuma gitu doang. Ntar masuk lagi rebus itu cuma nungguin rebus sampai matang. Cuma tinggal ya. Iya, udah. Ya udah, sekarang selain Terus masak-masakan nih, ini deh, minum deh, tempat minumnya apa? Ini dulu, apa proses dulu? masak juga belum selesai. Oh, proses masak masih panjang. Istilah kita juga itu tadi yang katanya jar kaca itu udah kan tadi. Terus Ntar kita kirim sama linknya nih. Saringan. Oh iya bener, saringan. Lo tipe Saringan. yang apa? Blender langsung apa saring ulek? Saring Gue saring ulek. gue emang diulek ya, gue Itu loh yang digituin, apa sih gue namanya? senyaring aja, nggak diulek-ulek. Apa sih namanya? Iya diulek lah. Enggak, Saring ulek itu loh. ya ada. Itu Baby Chef juga sih mereknya, jadi dia ada yang isi yang Gue punya dua. 5 in 1, 4 in 1, 3 in 1, Yang plastik ya. Iya. Gue ada yang plastik, ada yang kawat. Kalau gue Tapi minusnya, gue pakainya cuma yang kawat to aja udah. Tapi jangan lupa belinya yang stainless guys, jangan iya yang stainless biasa-biasa. maksudnya. Yang Karena stainless takutnya jadi apa sih, mengandung karatan. Mengandung apa ya itu ya, Iya. pokoknya itulah. ya karatan sih, apalagi kan kena panas terus ya. Ya sebenarnya sih nggak bagus sih kena panas, sebenarnya didinginin dulu baru dituin. Tapi kalau buru-buru kan mau gimana ya, jadi mendingan beli bahannya yang safety juga sih, jangan yang gampang karat. Tapi ada kelemahannya nih kalau pakai yang stainless. Kenapa? Kalau kan namanya kita nyaring ya, kadang iya nggak sih lu ngerasa bawahnya tuh kayak jebol mulu gitu loh. Tergantung mereknya Iya sih, guys. beberapa kali tuh pasti ganti. Tidak, Oh beda ya. beli mereknya Maxim, nggak begitu mahal juga. Maxim mereknya nggak begitu mahal dan itu Maxim awet. itu kayak merek Teflon bukan sih? Iya. Oh iya bener Dia ya. ngeluarin Oh, iya, itu bener. juga, ngeluarin si saringan stainless itu juga. Jadi istilahnya kita juga udah tahu lah ya merek Nanti itu. dikirim linknya. Jadi istilahnya ya nggak worry lah sama merek itu. Oh tuh bagus. Iya, nggak bolong-bolong. Emang yang pengalaman aku yang pertama juga, gue beli di salah satu toko. Adalah satu toko, gue nggak ada brandnya juga soalnya. Iya memang Tulisannya sih apa namanya, stainless, tapi ternyata jebol. Iya kayak gitu Nah yang kan. anak gue yang kedua ini nggak aman. Udah, wah ini udah pengalaman nih. Karena kalau yang uluk-uluk tadi itu yang Baby Chef itu tuh yang katanya 4 in 1, 5 in 1, atau beberapa in 1 itulah, itu yang katanya bisa buat peres jeruk segala itu. Sebenarnya itu bagus nggak bagus sih kalau, karena kan dia plastik ya. Plastik. Nggak boleh kena panas, nggak boleh kena asam sebetulnya. Karena betul. itu pelajaran kuliah gue itu kayaknya tentang melamin dan bahan plastik berbahaya. Itu sebenarnya nggak bagus sih. Panjang. Sebenarnya nggak bagus kalau buat kena panas dan kena asam. Kalau buat yang biasa-biasa sih masih oke gitu. Terus apalagi nih? Terus habis itu apalagi kalau misalkan kalian mau pakai blender juga ya. Kalau Aduh, blender gua tuh juga ada deh. lagi tuh. Gue nggak tahu blender. Desa anak gue pernah juga nyebutin kalau blender itu, makanan bayi yang di blender itu juga bisa mengurangi Nilai gizi. Gue nggak tahu mengurangi seberapa, gue nggak ngerti deh. Mungkin karena proses food prosesornya itu kali. Ya kalian pusing. Kayaknya lok-lok pusing. Akhirnya mereka menyerang. Kan udah jadi mengurangi tuh zat-zat yang ada di dalam situ. Aduh. Betul. Kalau pakai blender sih, gue dulu anak pertama ya gitu deh ya. Anak kedua adalah pengalaman anak pertama. Terima kasih anak pertama untuk pengalamannya. Nah, kalau pakai blender, anak pertama gue pakai blender, anak kedua gue enggak. Nah, kalau emang kalian ada kaum pakai blender, gue pakai ini sih hand blender merek Giant
Giant Tuh, ya? Little nanti Giant ya? Yang warna biru itu loh. nanti Little dimasukin Giant ya. linknya. Terus apa lagi tuh? Blender gitu, selesai. Beres. Iya, nggak capek gini. Tapi ternyata yang capek itu adalah yang baik. Iyalah. Nah, ada plus minusnya juga tuh. Apa? Kalau saring, anak lebih cepet naik tekstur daripada blender. Kalau Aku nggak ngeh. ya gue, karena gue juga belum ada anak gue ya. Tapi yang udah, karena kan ada yang berbarengan dengan Iya. sepupu-sepupunya anak gue nih. Nah dia beda tuh antara dia yang langsung blender tinggal pencet selesai, sama yang saring. Dia akan lebih cepet sih, umur 9 atau 10 bulan dia udah bisa naik tekstur dari yang kalian bubur banget kan, bubur encer, jatuh ya kayak gitulah pokoknya. Iya. Ini udah lebih naik tekstur. Emang sih, anak gue pun juga sekitar 10 bulanan, 11 bulan. Sekarang tuh masuk 11 bulan tuh udah bisa makan nasi. Nah itu Bukan nasi keras Nasi ya, lembek. bukan nasi aking shy. film dia. Gitu sih emang benar. Itu relate betul. Tapi anak pertama gue juga cepet sih naik tekstur, tergantung pokoknya Tergantung kitanya anaknya sih. juga sebenarnya. jangan terlambat naikin Iya. teksturnya, kayak dia pas tekstur begini kok gak mau makan ya, Tapi dicoba. turunin aja deh teksturnya. Jangan ngelihat anak tuh mau naik tekstur apa enggak adalah dengan cara pas lo masukin dia atau enggak, dia nerima bisa nelan atau enggak. Dengan dia bisa nerima telan berarti dia udah oke dengan tekstur segitu gitu. Terus lanjut lagi ya, tempat minum kali ya. Tempat minum. Alat masak ada lagi nggak ya yang kurang? Kayaknya Panjen udah deh. bumbu-bumbu itu Bumbu banyak sih bunda sekarang gue ya. biasanya. Bumbu bunda, Bumbu bunda gue biasanya. ada grow. Sekarang udah banyak. Ada kristalin apa kristal sih? Apa tuh? Bumbu-bumbu yang merek kristal, yang warna biru. Itu mah bumbu ikan teri. Ikan teri ya. Kan ada tuh. Lupa brandnya ya. Iya, kristal. Masalah gue pakai itu sih. Ya, pakai itu. Terus habis itu lagi bumbu bunda. Sekarang udah banyak sih bumbu. Banyak. Update ntar di anak 2. Belum sih, sekarang belum terupdate. Iya betul. Itu bukan ada bumbu bunda, ada grow, ada apalagi lah yang kalian tahu tuh, komen-komen. Pokoknya warna banyak lah di keranjang oranye. Keranjang oranye. Keranjang oranye yang hijau. Iya, udah banyak, tinggal dicari aja itu. Tapi yang penting harus di-mention kayak ini untuk berapa bulannya sih. itu gue harus ditanyain, jadi nggak sembarangan. Terus apa nih? Nah, terus kayak garam dan lain-lain itu tergantung ya, kita akan beda-beda pendapat. Betul. Dan itu nggak akan selesai Iya, pembahasannya. benar. Jadi nggak kita Dia mau pakai garam mau enggak, mau manis mau Masing-masing. enggak, apa-apa. Balik Terus habis itu tim keju atau tim tradisional, tim butter atau tim mentega atau tim minyak. atau tim minyak. Itu tergantung orangnya masing-masing. Tinggal ditanya dengan DSA-nya dan kondisi si anaknya. Tuh. Selama anaknya mau makan ya sok mendingan silakan. dibeliin. Kalau emang dia sukanya keju ya dimakan aja kejunya. Kalau dia suka pakai minyak ya dimakan aja itu bareng minyak dan lain-lain. Jadi nggak bisa disamain. Tapi kalau kita mau spill sih biasanya kalau keju tuh biasanya pakai bell cube. Terus kalau kayak butter ya semua butter oke, yang penting unsalted, jangan sampai ada asin-asinnya gitu. Biar merek apapun itu bebas. Terus habis itu apa lagi ya, kalau misalkan minyak sebenarnya minyak apa aja sih. Nggak harus. Gue waktu anak yang pertama gue tuh terlalu ambil pakai minyak canola lah apa segala. Ternyata enggak, minyak yang biasa juga oke ya. Ya asal jangan berlebihan. Yang penting jangan minyak jelantah sama minyak bekas. Kalian masak dibuat anaknya minyak jangan. Kasihan masih kecil. Terus apa lagi gitu. nih? Terus kalau masalah minum gelas kita udah ke tempat makan kali ya. Udah. Karena kalau untuk permasak-masakan kayaknya udah beres sih. Apalagi kipas buat biar nggak panas, biar cepat. Kalau misalnya itu didiamin aja dulu, nggak usah terburu-buru. Nggak boleh tiup. Ingat jangan tiup. Saya banyak anak-anak, aduh nak kuku. Jangan. Itu karena air liurnya bisa. Iya, terus istilah kuman-kuman dalam badan bisa pindah ke makanan, pindah ke anak akhirnya. Kasian. Apa ya, minum sih, gelas minum, tempat makan yang lucu-lucu gemes gitu kan. Sebenarnya kalau masih bayi-bayi gitu lo punya yang tadi si gelas kaca, jar gelas apalah itulah ya. Kita kurang oke selalu bahasa Inggrisnya masih little light kan gitu. Little light. Jadi istilahnya kita biasanya cuma pakai itu aja cukup sih. Iya, nanti kalau anaknya mungkin udah agak gede ya, 1,5 tahun ya udah bisa makan sendiri ya. Nah itu mungkin udah dibeliin kayak piring-piring lucu dan lain-lain berbentuk-bentuk lah apalah gitu. Nah yang penting sih gue cuma ngasih taunya kalau bisa, kalau buat anak itu makanan piring dan lain-lain itu jangan sampai bukan merek, bahannya jangan plastik, jangan melamin. Ingat, melamin plastik itu nggak boleh kena panas, nggak boleh kena asam. Kalau kalian udah dingin dan lain-lain silakan pakai, tapi kalau nggak jangan. Mendingan cari piring-piring yang
Kalau stainless kan ada juga kan sekarang tuh piring-piring stainless. Kalau kayu gue masih nggak ngerti sih. Gue nggak belajar itu soalnya. Dulu gue kuliah cuma bahan melamin doang. Yang ngebahas bahan kayu. Sekarang ada tuh yang mahal banget itu. Piring mahal banget itu yang mereknya. Tapi gue nggak pakai tuh. Gue lupa. Hah? Gue nggak pakai tuh piring-piring ambil sih. Tapi kan orang-orang menengah ke atas kan pasti ambil buat beli kan. Terus bisa posting deh makanan anaknya dengan piring-piringnya. Biasanya kan piring lucunya. Iya, nah itu gue nggak tahu sih kesafetiannya kayu ya. Gue masih nggak ngerti. Mungkin ada yang lebih paham bisa ditanyain. Kalau gue sih cuman pakai itu dia si gelas jar tadi. Kalau sendok baik, gue ada komennya pakai sugar baby. Karena dia ada tempatnya juga gitu, udah safety. Terus habis itu nggak ada lagi sih soal sugar baby, apalagi nubi juga oke. Kalau nubi itu dia ada temperaturnya, jadi kalau lo masukin nyendokin makanannya terus masih panas, tadi dia misalkan warna pink terus tiba-tiba berubah jadi putih. Tuh nubi bisa. Itu dia ada indikator panasnya, jadi istilahnya nggak usah dites coba-cobain, langsung aja pakai sendok udah kelihatan. Nubi oke lah, itu juga nggak begitu mahal juga kok, tunggu diskon aja keranjang oren. Tungguin. Iya, kalau masalah gelas menggelas sih biasanya mak pigeon gue pakai pigeon mak. Nah itu dia itu kayaknya udah paling ini deh, benar daging dari mana semua depan belakang juga semua kayaknya pakai pigeon mak. Paling gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu besar, nggak gendut juga. Betul. Soalnya dia ada stepnya juga kan, step dari yang pakai dotnya tiba-tiba begini, terus tiba-tiba jadi sedotan, tiba-tiba cuma jadi tutup. Istilah itu bisa dipakai jangka panjang, minimal tuh punya gituan tuh 2 lah boleh gitu. Nah tapi gue kemarin lagi pengen tester aja karena lucu ya. Jadi anak gue buat gue belajar biar bisa lebih cepet nyedot. Gue agak ambi nih anak yang kedua ini biar lebih cepet kayak nyedotnya gitu. Jadi nggak ribet tumpah-tumpahan mulu gitu kan. Nah gue beli Richel, merek Richel. Jadi istilahnya kayak dipegang terus pencet dia keluar sendiri airnya gitu. Jadi dia otomatis kayak selek sih emang. Tapi ya oke lah buat belajar gitu. Kayaknya itu aja deh. Apa ada lagi sih? MPASian. Udah ada lagi kalau kayak botol-botol kan bayi aja. Iya botol. MPASi kayaknya cukup itu aja sih. Nah sisanya ini kursi makan lo perlu nggak? Nah kursi makan pakai sih. Gue pakai sampai sekarang. Anak gue nggak lari-lari. Bener. Kan capek banget nyuapin anak yang lari-lari. Iya, betul. Merek apa lo? Sugar baby lah. Sugar baby lah. Soalnya dia bisa jadi dorong main. Iya, bisa tinggi, bisa diem yang pendek. Aduh, udah paling mantep deh. Harga juga nggak terlalu mahal. Iya, karena kan kalau misalkan yang katanya langsung kayak baby chair yang langsung tinggi kan ada bahayanya juga sebenarnya kan, ngeri anaknya nggak bisa diem, jatuh. Iya. Kalau sugar baby itu bisa disetting sesuai kita mau yang kayak gimana. Betul. Gitu. Terus habis itu ini sih bib. Kalau bib sih perlu nggak perlu. Kalau lagi jalan-jalan aja paling pakai bib. Kalau lagi jalan-jalan, kalau kita lagi nyuapin bayi-bayi kan kadang juga suka minum tumpah. Kalau males ganti baju, ada juga orang tua mungkin nggak males ganti baju. Kalau gue yang males ganti baju, jadi mendingan kita pakai bib. Kalau bib basah apa aja sih, oke menurut gue. Yang penting bahan-bahan plastik lah, jangan bahan juga. Kalau bahan juga sama aja nembus. Nyuci gitu. Benar. Sugar baby juga oke bibnya. Iya kali. Gue lupa mereknya, gue asal beli aja, yang penting plastik. Gue tuh cuma punya 1 loh bib, karena gue nggak pakai itu. Gue pakai kalau anak gue keluar. Kalau lagi jalan cabut dipakai itu. Terus sama ini sih yang katanya kayak buat ice cube es batu, tapi yang silikon ya? Ya silikon. Nah itu juga bisa tuh buat naruh. Kalau gue sih itu buat naruh MPASi loh, bisa. Iya sih, tapi kan itu dia kalau pakai slow cooker tadi. Kalau gue lebih buat naruh gini, gue tuh tipe yang masih menimbang porsi anak. Nggak kira-kira gitu. Gue tetap menimbang. Istilahnya kalau emang kita kira-kira anak udah bisa lebih biar nggak mau bazir sih. Kadang suka nggak habis kan, jadi kayak mau bazir aja buat gue. Jadi gue kayak nimbang, beli timbangan. Iya pasti. Habis itu buat gue udah timbang berapa gramnya, udah gue masukin kulkas. Udah ntar kalau dia mau masak itu dia tadi tinggal kotek yang buku tadi masukin, ambil ke panci, terus rebus bersama teman-temannya, selesai. Makanya kenapa lo tadi tanya menunya ganti-ganti nggak? Ganti-ganti terserah, tinggal ambil aja dari si tadi yang apa? Yang si silikon itu. Silikon itu gitu. Kalau gue biasanya
Misalkan 2 hari sekali belanja. Apa yang kita makan, Hmm. anaknya makan kayak gitu. Oke. Tapi bagus juga tuh di prepare berarti ya. Pokoknya selama seminggu ke depan gue ada di kulkas ini, ntar tinggal cemplung-cemplung Iya. ya. Jadi tapi jangan dicampur antara ikan Iya. sama daging, itu nggak boleh Iya, dicampur benar. ya guys. Jadi harus punya beda sendiri gitu. Nah kalau nyimpen kaldu, gue sih di kantong ASI Di aja. kantong, iya di kantong ASI. Kantong ASI. Kalau enggak ini sih gue di kantong apa ya, yang kayak plastik apa sih? Zipper biasanya. Ya sama aja kayak semacam-macam. Ya kantong ASI ya kayak gitu iya. juga. heeh. Kalau di kaca tuh makan tempat sih. Makan buat di kulkas. tempat. Bener. Belum digabung sama kalau emang kalian ASI kan. Bener. Jadi istilahnya kayak aku penuh banget. tim pumping Iya. dengan tim MPASI. Jadi kulkas penuh dan Iya. tidak bisa digabung apapun. Betul. Ribet. Betul. Gitu. Mendingan pakai kantong-kantong aja Betul. jadi lebih gampang juga. Dan istilahnya lebih higienis dibandingin taruh di silikon. Juga ada tuh yang naruh kaldu di silikon. Kayaknya tutupnya aja dia nggak erat kan, geser-geser. Gitu aja sih Gitu guys. Nggak ada lagi sih yang Udah cukup lah ya. cukup sih perempeasian itu. Kira-kira next kita akan bahas tentang bayi apa lagi nih? Kayaknya udah selesai tentang Iya, perbayi-bayian ini. perbayi-bayian. Boleh deh kasih saran. Iya, komen kalau emang nggak mau komen atau saran, nonton aja juga ya boleh. Nanti kita yang pikirin sendiri. Kita yang pikirin sendiri kira-kira mau ngobrolin apa gitu. Yang penting makasih banyak udah mau nonton kita sampai di hari ini. Terus di share terus, ditonton terus, jadi penonton setia kami. Terima kasih. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.